Selamat datang di ruang buku. Banyak konflik muncul bukan karena niat buruk, tetapi karena cara kita berkomunikasi yang penuh penilaian, kritik, dan tuntutan. Kali ini ruang buku akan membahas buku yang berjudul Non-Violent Communication: A Language of Life, karya Marshall B. Rosenberg. Buku ini bukan sekadar tentang teknik komunikasi, melainkan filosofi hidup yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang penuh empati, jujur, dan saling pengertian. Rosenberg percaya bahwa konflik muncul dari cara kita berkomunikasi yang sering kali bersifat menghakimi dan menuntut. Non-violent communication, atau biasa disingkat NVC, adalah metode komunikasi yang membantu kita mengekspresikan diri dengan jujur tanpa menyerang serta mendengarkan orang lain dengan empati. Tujuannya adalah menciptakan koneksi manusiawi yang tulus, bukan sekadar memenangkan argumen. Rosenberg membedakan dua cara berkomunikasi. Pertama, violent communication atau komunikasi kekerasan yang diistilahkan bahasa serigala, bahasa yang penuh dengan penilaian, kritik, perbandingan, tuntutan, dan rasa berhak. Bahasa ini memisahkan kita dari orang lain dan memicu pertahanan diri, penarikan diri, atau serangan balik. Kedua, non-violent communication, komunikasi non-kekerasan yang diistilahkan bahasa jerapah, yakni bahasa yang jujur dan penuh empatik. Jerapah dipilih sebagai simbol karena memiliki hati yang besar atau empati dan leher panjang yang melambangkan perspektif yang luas. Komunikasi non-kekerasan yang disingkat KNK bertujuan untuk menyambungkan perasaan dan kebutuhan kita dengan orang lain. 4 komponen utama non-violent communication. Proses NVC terdiri dari 4 langkah yang dapat diterapkan baik saat mengekspresikan diri dengan jujur maupun saat mendengarkan dengan empati orang lain. Pertama, pengamatan atau observation, melihat fakta secara objektif tanpa evaluasi atau penilaian. Maksudnya, menyatakan fakta yang terjadi tanpa mencampurkan penilaian, evaluasi, atau interpretasi. Contoh, salah karena menghakimi. Kamu selalu saja terlambat. Kata selalu adalah generalisasi, bukan fakta. Contoh benar yang berupa pengamatan. Kamu datang pukul 10:15, sedangkan kita janjian jam 10. Kedua, perasaan atau feelings. Ungkapkan perasaan yang muncul dari observasi tadi. Dengan kata lain, mengungkapkan perasaan yang muncul sebagai akibat dari pengamatan tersebut. Gunakan kata yang benar-benar mencerminkan perasaan seperti sedih, kecewa, senang, khawatir, bukan yang menyalahkan sehingga disalahpahami atau merasa diserang. Contoh salah karena menyalahkan. Aku merasa diabaikan. Ini lebih merupakan interpretasi terhadap tindakan orang lain. Contoh benar dengan mengungkapkan perasaan. Aku merasa kecewa dan khawatir. Ketiga, kebutuhan atau needs. Hubungkan perasaan dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seperti apa itu? Identifikasi kebutuhan, nilai, atau keinginan mendasar yang menjadi akar dari perasaan kita. Ini adalah langkah paling krusial. Perasaan kita berasal dari kebutuhan yang terpenuhi atau tidak terpenuhi. Contoh, karena aku butuh ketepatan waktu dan rasa saling menghormati. Hal ini terlihat menyadari bahwa perasaan datang dari dalam diri, bukan dari orang lain. Keempat,
permintaan atau request. Buat permintaan yang jelas, spesifik dan positif, bukan tuntutan. Meminta tindakan spesifik, positif, dan konkret yang dapat memenuhi kebutuhan kita, bukan tuntutan yang bersifat memaksa. Ciri permintaan yang baik: 1. Spesifik. Bisakah lain kali kamu mengirim pesan jika terlambat? 2. Positif. Minta apa yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. 3. Bersifat permintaan, bukan tuntutan. Siap menerima jawaban tidak dan bersedia berdialog lebih lanjut. Prinsip kunci dalam NVC: 1. Pisahkan penilaian dari fakta. 2. Bedakan perasaan dari pikiran. Contoh, saya merasa ditolak sebenarnya adalah interpretasi, bukan perasaan. 3. Fokus pada kebutuhan universal. Semua manusia punya kebutuhan, sama seperti keamanan, kebersamaan, penghargaan. 4. Buat permintaan, bukan tuntutan. Tuntutan memicu resistensi, permintaan membuka ruang untuk pilihan. Empati dalam NVC: mendengarkan dengan hati, yakni fokus pada perasaan dan kebutuhan orang lain, bukan kata-katanya semata, alih-alih membela diri atau memberi nasihat langsung. Coba pahami perasaan dan kebutuhan apa yang sedang hidup dalam dirinya. Empati dapat meredakan konflik lebih cepat daripada argumen logis. Aplikasi NVC dalam keluarga: meningkatkan kedekatan dengan pasangan, anak, dan orang tua. Dalam pekerjaan: menyelesaikan konflik dengan kolega tanpa drama. Dalam masyarakat: membangun jembatan di tengah perbedaan budaya, agama, atau politik. Dalam diri sendiri: mengenali kebutuhan pribadi dan berdamai dengan diri. Manfaat menerapkan NVC: menyelesaikan konflik dengan fokus pada kebutuhan bersama, bukan siapa yang salah. Meningkatkan hubungan, membangun kejujuran dan empati dalam keluarga, pekerjaan, dan pertemanan. Mengelola emosi: membantu memahami akar dari emosi kita sendiri dan mengelolanya dengan lebih baik. Mengurangi stres, mengurangi kebiasaan menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Kesimpulan, NVC mengajarkan bahwa kata-kata bisa menjadi jendela atau tembok. Dengan observasi perasaan, kebutuhan, dan permintaan, kita bisa: 1. Jujur pada diri sendiri. 2. Didengar tanpa menimbulkan defensif. 3. Mendengarkan dengan empati. 4. Menyelesaikan konflik dengan damai. Intinya, komunikasi penuh kasih dapat mengubah hubungan, mengurangi konflik, dan meningkatkan kualitas hidup. Demikian ulasan singkat untuk buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.